Ketua Peer Group Manajemen Hutan Bu Christine, Ketua Peer Group Budidaya Pak Indrianto, dan nanti akan disambung oleh Pak Gun dan Pak Wahyu insya Allah. Kemudian akan dilanjutkan dengan ujian istilahnya pembekalan PU, tetapi juga ujian kesiapan Ananda terhadap kondisi lapangan di sana ya. Jadi Ananda nanti akan ditempatkan di 2 lokasi, di Getas ya dan di Wanagama. Ya, di Getas itu hutan jati ya, hutan jati yang dominasinya hutan jati yang kepemilikannya itu dulu oleh perhutani. Ada beberapa konflik di sana ya, ada beberapa konflik dengan masyarakat, tetapi itu bisa diatasi oleh kampus UGM. Kemudian nanti Ananda akan belajar tentang etat, kemudian tentang kelas umur ya, tanaman-tanaman jati di sana. Kemudian bagaimana cara menghitungnya, kemudian banyak sekali tali sip yang harus diisi ya. Biasanya Ananda tuh sebagai pemanasan, saya beritahu pagi mengerjakan ke lapangan ya, ambil data, kemudian malam itu mengolah data sampai tengah malam, bahkan sampai pagi biasanya nggak tidur ya. Jadi bersiap-siap stamina, vitamin ya harus dibawa ya, vitamin, kemudian apalagi yang doping obat ya, yang obat kesehatan bukan narkotika ya, itu agar dibawa ya, karena tidak ada di sana jauh dari mana-mana. Masuknya itu dari Ananda turun truk itu ya, kan ini naik bis ya, kayak bis pariwisata, keren gitu ya dari sini. Tapi begitu mau ke lokasi itu sudah tidak bisa dilalui oleh bus, sehingga Ananda harus oper dengan menggunakan truk ya, dan itu 1,5 jam perjalanannya dengan truk ya untuk masuk ke dalam. Jadi bayangkan ke dalam tidak ada apa-apa ya, yang mau jajan-jajan itu agak sulit. Tapi sebetulnya camp Universitas Gadjah Mada itu di tengah-tengah desa, jadi Anda sebetulnya bisa bersosialisasi dengan masyarakat sekitar juga ya. Tetapi memang dikurangi ya untuk jajan-jajannya, yang bawa uang banyak-banyak juga nyaris tidak bisa dipakai ya. Kemudian ada satu lagi, tata krama dan kesopan santunan Anda semua ya, sebagai mahasiswa dari Universitas Lampung ya. Ini diwanti-wanti sekali karena ada bukan PU kita, dari PU di jurusan lain, akibat salah satu mahasiswanya dalam kesopan santunan ini ya, menyebabkan perusahaannya tidak mau menerima lagi praktek umum di tempatnya. Nah ini jangan sampai terjadi ya, karena perilaku Anda semua nanti akan berdampak kepada adik-adik selanjutnya, nanti tidak bisa PU di kampus Universitas Gadjah Mada. Mudah-mudahan tidak akan kejadian ya. Tetapi ada juga yang harus saya ingatkan, bahwa Anda ya secara personal harus kulon nuwun ya, namanya di tempat yang baru ya, itu banyak sekali adab, hal-hal yang harus kita patuhi. Jangan kencing sembarangan ya, walaupun itu di hutan ya, misalnya seperti itu. Jangan berak sembarangan gitu. Berusaha di tempatnya, kalau bisa ya di kampus gitu ya. Kalau nggak tertahankan lagi ya ke rumah penduduk di sekitar gitu ya. Tetapi tidak langsung membuangnya cowok-cowok nih, hati-hati ya, untuk yang berperilaku yang begitu-begitu ya, karena di sana banyak kejadian aneh-aneh, dan saya harus wanti-wanti dari sekarang supaya Ananda benar-benar baik ya. Di Wanagama itu nanti Ananda akan bertemu dengan
hutan buatan yang dibuat oleh Profesor Umi Hanin Suseno, gurunya Bu Christine, gurunya saya juga ya. Itu hutan yang ditumbuh kembangkan ya, bukan hanya Santalum album, akasia mangium, tetapi juga tanaman-tanaman keras lainnya, jati dan sebagainya. Jadi nanti akan melihat dari pohon atau mother tree yang mana, itu akan bisa kelihatan bibit-bibit yang mana yang baik untuk ditumbuh kembangkan, dan itu sudah dilakukan oleh Universitas Gadjah Mada berpuluh-puluh tahun yang lalu. Jadi sekarang Anda cuma akan lihat tanaman-tanaman yang tinggi ya, seolah seperti hutan alam, tetapi itu sebetulnya hutan buatan ya. Dan harapannya nanti bisa menimba-ilmu di sana. Sudah ada fasilitas-fasilitas tempat makan gitu ya, ada tempat tidurnya juga ada di situ. Gaya anak kehutanan lah ya. Bisa tidur, bisa belajar, bisa makan di tempat itu. Lokasinya sudah bagus. Kalau Wanagama itu dulu sempat ada Pangeran Charles ya datang ya ke hutan Wanagama itu, saking terkenalnya hutan buatannya Universitas Gadjah Mada. Jadi Ananda juga akan belajar di sana 1 minggu, sekitar 1 minggu. Kemudian nanti baru berangkat ke Getas. Kemudian sama ya perilakunya ya, terhadap koas, terhadap nggak kuat lapor, kemudian Ananda akan ketinggalan materi itu. Nanti bagaimana caranya teknisnya dengan Bu Surnayanti atau nanti Bapak Ibu dosen yang berada di lapangan, atau dengan koas di sana. Ananda tidak ikut materi ini karena sakit, tidak apa-apa. Nanti bagaimana cara mengcovernya gitu ya. Jadi jangan takut ketinggalan karena alasan sakit. Kemudian saya memohon nanti Pak Indri, Bu Christine untuk memberikan materi-materi yang terkait dengan bidang ilmu, agar Ananda ini lebih kuat lagi bekalnya dalam mempersiapkan praktek di lapangan. Intinya adalah jaga nama baik Universitas Lampung ya. Itu saja, dan jaga kesopan santunan dengan masyarakat, dengan Bapak Ibu dosen, dengan koas, semua yang Ananda temui di lapangan ya. Sama seperti adab Ananda kalau mendapatkan materi dari Bapak Ibu dosen di kampus kita. Ini semuanya hampir muka-muka MBKM ya, sudah belajar keluar kan ya. Jadi mudah-mudahan semakin baik ya ke depannya, dan tentunya keaktifan ya di dalam setiap materi itu tolong ditunjukkan ya. Biasanya tuh kalau di setiap materi itu mahasiswa kehutanan itu diam, apalagi nanti bergabung ya sama universitas mana? Nusa Bangsa, UNB ya. Itu akan bergabung 24 mahasiswa, dan rencana akan di blended gitu ya, antar kelompok. Jadi semuanya kemungkinan akan kebagian dengan mahasiswa tersebut bersama-sama. Ke lapangannya juga blended. Artinya akan semakin lagi ada pencirian ya, mahasiswa Unila malah rajin kalau ini juga aktif bertanya gitu ya. Hal seperti itu akan menjadi penciri. Kalau kata dosen saya dulu, bertanya itu separuh pintar ya. Bertanya aja udah separuh pintar. Setidak-tidaknya memang ada satu hal yang kamu jadi lebih tahu sebelum yang lain tahu dengan pertanyaan itu ya. Baiklah, untuk membuka acara ini dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan dibuka acara pembekalan praktek umum jurusan Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung. Terima kasih. Mohon bantuannya nanti Bu Christine dan Pak Indri untuk memberikan materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.